Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Markiji rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak tak terhingga kepada kita semua. Sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Markiji. Mari mengaji bareng Samiaji. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukhrijun nas minadz dzulumati ilan nur. Sahabat Markiji rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini di bulan suci, bulan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan kisah tentang Alqamah menjelang ajalnya. Suatu ketika Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang pemuda yang sangat giat dan rajin dalam beramal ibadah. Suatu ketika Alqamah tiba-tiba sakit yang cukup berat. Sehingga istrinya menyuruh seseorang untuk menghadap Rasulullah mengabarkan kalau Alqamah sedang sakit keras dan dalam keadaan nazah sakaratul maut. Lalu Rasulullah memanggil Bilal, Ali, Salman dan Ammar radhiyallahu anhu untuk pergi ke rumah Alqamah melihat keadaannya. Ketika sahabat masuk ke dalam rumah dan langsung menemui Alqamah untuk menuntun kalimat La ilaha illallah. Tapi ternyata mulut Alqamah terkunci. Dia tidak sanggup mengucapkan kata La ilaha illallah. Dan setelah sahabat tahu dan merasa kalau Alqamah itu pasti akan mati, maka segera memanggil Bilal untuk memanggil Rasulullah. Rasul bertanya, apakah Alqamah masih punya ayah dan ibu? Jawab sahabat, kalau ayahnya sudah tidak ada, tapi kalau ibunya masih hidup dan dalam keadaan yang sangat tua. Lalu Rasulullah memanggil Bilal, hai Bilal, coba pergilah kamu ke rumah ibu Alqamah, sampaikan salamku padanya, dan katakan, kalau dia bisa berjalan, maka datanglah kepada Rasulullah. Tapi kalau tidak, maka Rasulullah yang akan datang kepada ibu Alqamah. Setelah Bilal menyampaikan pesan Rasulullah itu kepada ibu Alqamah bilang, sayalah yang lebih pantas menghadap Rasulullah. Lalu ibu Alqamah bergegas dan mengambil tongkat untuk menemui Rasulullah. Setelah salam dan berada di depan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, hai ibu Alqamah, ceritakanlah dengan sebenarnya. Jika kamu berbohong, maka akan turun wahyu tentang kedustaan itu. Bagaimana keadaan Alqamah itu? Lalu ibu Alqamah bilang, dia adalah seorang anak yang sangat rajin ibadah. Sholatnya, puasanya, dan sedekahnya sebanyak-banyaknya. Tapi sayang, dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Dan dia lebih menuruti istrinya daripada aku dan menentangku. Lalu Rasul bersabda, murka ibunya lah yang menjadikan mulut Alqamah itu terkunci. Maka Rasulullah memanggil Bilal dan sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar guna membakar Alqamah. Ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, apakah kau akan membakar buah hati putraku ini di depanku? Tentu saya tidak akan rela menerimanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya siksa Allah sangat berat dan kekal, wahai ibu Alqamah.
Jika engkau ingin anakmu itu mendapatkan ampunan Allah, maka relakanlah ia. Sesungguhnya Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ibadahnya, puasa, sholatnya, sedekahnya tidak akan diterima. Maka seketika itu ibunya mengangkat tangannya. Ya Allah, ya Rasulullah, persaksikanlah saat ini aku ridho kepada Alqamah anakku. Bahkan siapa saja yang berada di sini, saya bersaksi bahwa saya telah ridho kepada anakku Alqamah. Lalu Rasulullah langsung menyuruh Bilal untuk melihat keadaan Bilal. Karena Bilal takut kalau ibunya Alqamah itu mengucapkan janji itu, mengucapkan kata-kata itu hanya di hadapan Rasulullah saja. Hanya karena malu dan takut kepada Rasulullah. Sesungguhnya hatinya belum ikhlas. Sehingga ketika Bilal masuk ke dalam kamar Alqamah, dia mendengarkan Alqamah sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan Bilal menyampaikan kepada seluruh hadir ataupun semua manusia bahwasanya sesungguhnya murka ibu Alqamah lah yang telah membuat mulutnya terkunci. Lalu pada hari itu juga Alqamah meninggal dunia. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal dan para sahabatnya untuk segera memandikan, mengkafani, lalu Rasulullah mensolati Alqamah. Setelah Rasulullah menguburkan, lalu Rasulullah berkata, Ya ma'syarul muhajirina wal ansor, man faddola zawjatahu ala ummihi, fa'alaihi laknatullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Wahai para sahabat muhajirin dan ansor, sesungguhnya siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan kutukan atau laknat dari Allah, dari para malaikat dan para manusia semua. Kecuali dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya. Karena ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tuanya. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tuanya. Karena itu, marilah kita perbaiki ibadah kita. Kita sempurnakan ibadah kita. Ibadah sholat, puasa, dengan selalu berbakti kepada orang tua kita. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton Markiji setiap harinya pukul 16 di channel YouTube Toko Emas Samiaji Karanglawas. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.